Oke, selamat siang Pak Ismail. Ya, selamat siang Pak Ya. Poli. Pak Ismail usia saat ini yang keberapa tahun? Usia saat ini 34 tahun. 34 tahun ya. Pak Ismail, ya biasa disapa Pak Is. Saya biasa disapa Pak Is. Pak Is, oke. Pak Is lulus pas guru penggerak tahun berapa? Saya lulus guru penggerak tahun 2022 bulan Juni. Angkatan ketiga Pak. Angkatan ketiga, baik ya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tugas ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dikhususkan kepada guru penggerak. Nah, salah satunya adalah Pak Is. Nah, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup yang dimaksud ini baik itu guru maupun siswa. Nah, kira-kira menurut Pak Is, ya, menurut Pak Is, kecakapan hidup itu yang seperti apa? Baik, saya akan menjawab. Menurut saya kecakapan hidup itu merupakan sebuah konsep ya, sebuah konsep dasar di mana kita menyiapkan anak-anak untuk bisa bersikap siap, dalam hal ini bersikap tangguh dalam menyikapi segala situasi. Gitu. Kecakapan ya. Oke. Yang kedua, kecakapan hidup apa yang harus ya dimiliki oleh peserta didik atau siswa ya? Seperti hal yang kita ketahui bahwa sekarang kita sudah masuk dalam abad 21. Tentunya di era kurikulum merdeka ini, anak-anak itu perlu kita siapkan dengan yang pertama, anak-anak itu memiliki bersikap kritis, berpikir kritis, kemudian harus mampu berkomunikasi yang baik, mampu membuat sebuah analisis, kemudian mampu menciptakan produk dan sebagainya. Jadi selain kecakapan abad 21 yang selalu ingin kita tanamkan kepada anak-anak, juga bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk bisa berkolaborasi, salah satunya bisa berkolaborasi dan juga mampu. Oke, baik. Yang berikut, apakah penting ya keterampilan hidup ini diajarkan kepada siswa? Ya. Penting. Ya, sangat Mengapa penting. itu? Mengapa? Sangat penting karena untuk era kurikulum merdeka saat ini, bagaimana saya melihat bahwa pembelajaran yang diberikan itu yang pertama harus berdampak kepada anak. Kemudian, kenapa saya katakan ini penting karena bagi anak, kalau ketika kita sudah menanamkan kecakapan, salah satunya adalah berpikir kritis tadi. Kalau itu tidak ditanamkan kepada anak-anak, maka dengan sendirinya pembelajaran yang akan diikuti akan terlihat pasif. Dia tidak dinamis. Gitu. Oke, yang berikut ya, seberapa efektifkah ya kurikulum merdeka, kurikulum terutama untuk penjas dalam membantu siswa memperoleh kecakapan hidup? Artinya penjas itu punya ya sumbangsi untuk memperoleh kecakapan hidup, membantu siswa untuk memperoleh kecakapan hidup. Terus penjas ya, Puspenjas ya. Kalau saya melihat bahwa dampak dari kurikulum merdeka saat ini terkhususnya untuk pendidikan jasmani sangat mengena. Karena kenapa? Saya melihat bahwa dalam kurikulum merdeka ini yang perlu kita lakukan ada hal-hal praktik baik yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan diagnostik assessment, bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti P1 dan P5. Kemudian bagaimana kita memberikan semacam asesmen, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran itu kita perlu melakukan diagnostik. Nah, salah satu metode yang saya gunakan di sekolah saya sendiri ialah saya mulai melakukan diagnostik dulu, kemudian saya melihat dari kebutuhan yang anak atau potensi anak miliki, kemudian saya rancang dalam sebuah pembelajaran yang dimana rancangan pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Nah, tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sangat membantu sekali karena di dalam itu ada memuat tentang produk, penilaian konten dan juga penilaian proses. Oke, baik. Yang berikut ya, jenis kegiatan dan juga sumber belajar yang Pak Ismail gunakan untuk mengajar kecakapan hidup kepada siswa, sumber belajarnya. Yang pertama bahwa kita berpatokan pada kontekstual. Jadi sumber belajar jenis kegiatan yang saya gunakan ya jenis kegiatan positif ya, kebiasaan-kebiasaan atau praktik-praktik baik yang menuju pada kegiatan positif.
Ya, seperti anak-anak ketika melakukan pembelajaran harus bertanggung jawab dengan apa yang harus mereka lakukan, seperti merapikan tempat pensil, merapikan tempat makan, membersihkan halaman sekolah. Kemudian sumber belajar yang saya maksudkan di sini adalah untuk khusus guru PJ sendiri, saya menggunakan beragam metode yang saya gunakan. Jadi metode itu tidak bersifat hanya semacam saintifik saja, tetapi saya memperkaya anak-anak itu dengan berbagai macam metode. Sehingga metode yang saya gunakan itu apakah dia dapat menciptakan suasana belajar yang aman, yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa atau tidak. Nah ini kembali kepada pribadi kita sebagai guru. Kalau saya sendiri, saya berupaya sedemikian rupa untuk mendesain pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan lewat permainan-permainan sederhana. Contoh, di sekolah saya ketika saya mengajarkan anak tentang lompat tinggi gaya guling perut, maka saya akan memodifikasi itu dengan menggunakan pendekatan permainan tradisional. Salah satunya lompat tali. Seperti itu, Pak. Baik. Yang berikut ya, berkaitan dengan peran ya. Peran apa saja yang Pak Is mainkan dalam mengajarkan kecakapan hidup? Baik, sebagai seorang leadership, ya, bukan saya guru, bukan hanya sekedar sebagai seorang guru, tapi dia sebagai leadership bisa jadi coaching, bisa juga jadi mentoring. Jadi ketika kita melihat situasinya, ketika anak itu misalkan contoh dia kalau kurang pasif, baru makan sangat pasif, kita bisa menerapkan metode coaching untuk mengetahui seberapa besar kemajuan prestasi anak itu dalam belajar. Tetapi di kurikulum mereka sendiri, dia tidak menargetkan anak itu harus berprestasi atau tidak. Tetapi bagaimana guru mengupayakan supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan dan terkhususnya adalah berdampak kepada anak itu sendiri. Yang berikut ya, seberapa kompeten ya Pak Is dalam mengajarkan kecakapan hidup ini, pengakuan diri ya. Ya baik Pak, ini semacam testimoni pribadi nih Pak. Ya. Kalau saya melihat bahwa dari keseluruhan rangkaian kegiatan program yang diberikan oleh kementerian itu sangat berdampak, dan tentunya ini meningkatkan saya punya potensi sebagai guru, karena saya bukan hanya sekedar sebagai guru. Kalau pribadi saya bukan hanya sekedar sebagai guru PJS yang datang lalu tiup fluid anak bermain begitu saja, tetapi saya melihat dari potensi anak Pak. Saya melihat dari potensi anak, kemudian saya meramu dengan berbagai metode, karena saya bukan hanya sekedar memahami tentang konsep daripada proses pembelajaran itu, tapi saya juga menguasai banyak metode. Selain itu saya juga saya sendiri juga merupakan guru yang mampu memadukan pembelajaran berbasis teknologi. Salah satunya saya bisa membuat pembelajaran itu, misalkan contoh kemarin di situasi pandemi COVID, saya membuat desain pembelajaran itu dalam bentuk video pembelajaran, sehingga anak-anak itu dapat mengikuti dengan baik meskipun kita tidak tatap muka. Baik, yang berikut ya, dalam